Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami pada saat ini untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan tetap menyatakan perlindungan dan penyertaan, bahkan berkat melimpah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan lagi pelajaran renungan untuk hari ini yang berjudul Apakah Wewenang General Conference, bagiannya yang ke-7. Ayat tema, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Penjelasan, apakah kewenangan mereka yang sebenarnya? Nah, kemarin kita mendengar keluhan Ellen White tentang gaya manajemen General Conference ketika itu, yang sebenarnya hanya berdasarkan wewenang ketua. 5 tahun kemudian dia berkomentar bahwa karakter sakral dari pekerjaan Tuhan tidak lagi terwujud di pusat pekerjaan. Suara dari Battle Creek yang telah dianggap sebagai otoritas dalam memberi nasihat mengenai bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan, bukan lagi sebagai suara Tuhan. Later 4:1896. Nah, analisis yang cermat terhadap pernyataan tersebut menunjukkan bahwa itu merujuk pada tuduhan yang terkait dengan saat di mana General Conference tidak bertindak sebagai badan perwakilan, ketika wewenang pengambilan keputusan hanya berpusat pada satu orang atau beberapa orang, atau saat General Conference tidak mengikuti asas-asas yang benar. Kesimpulan seperti itu sejalan dengan pernyataan Ellen White selama ini. Bahkan ia secara khusus berbicara mengenai pokok bahasan dalam naskah yang dibacakan di hadapan para delegasi sidang General Conference tahun 1909, di mana ia menanggapi kegiatan yang bersifat memecah belah dari A.T. Jones yang berupaya menghancurkan wewenang General Conference di tengah-tengah upaya untuk kembali ke bentuk manajemen gereja berdasarkan perwakilan umat. Ia menyampaikan kepada para delegasi, terkadang ketika sekelompok kecil orang yang dipercayakan mengatur pekerjaan atas nama General Conference berusaha melaksanakan rencana-rencana yang tidak bijaksana dan membatasi pekerjaan Tuhan, maka saya telah mengatakan bahwa saya tidak lagi menganggap suara General Conference yang diwakili oleh beberapa orang ini sebagai suara Tuhan. Namun, ini tidak berarti bahwa keputusan General Conference yang terdiri dari suatu majelis yang ditunjuk dengan sepatutnya, yang mewakili umat dari seluruh bagian ladang pelayanan, tidak harus dihormati. Nah, Tuhan telah menetapkan bahwa para wakil gerejanya dari seluruh bagian bumi ketika berkumpul dalam General Conference akan mewakili wewenang. Nah, kesalahan yang mungkin dilakukan sebagian orang adalah dengan memberikan wewenang penuh kepada pikiran dan penilaian satu orang atau satu kelompok kecil orang, yang sebenarnya wewenang tersebut Tuhan berikan kepada gerejanya dalam membuat penilaian melalui suara General Conference yang berkumpul untuk merencanakan keberhasilan dan kemajuan pekerjaannya. Nah, dalam nasihat banyak orang terdapat hikmat, dan perlu kita tambahkan, keseimbangan nasihat dari berbagai pandangan dan wilayah geografis juga menghasilkan keputusan yang dipertimbangkan dengan matang. Nah, keputusan gereja sedunia memiliki perlindungan bawaan yang tidak dimiliki oleh keputusan individu dan kelompok. Kita akan lanjutkan pelajarannya pada besok hari. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, dan hari baru ini kami serahkan hidup kami. Berkatilah kami dalam semua aktivitas tugas pelayanan kami secara pribadi maupun keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.